Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1586. Cao Bin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mendengar fitnah pihak lain, wanita cantik ini memasang wajah marah. Bukan begitu? Kamu lihat rambutmu masih basah, jelas baru selesai keramas, dan pria aneh seperti itu tinggal di sini bersamamu, bukankah itu hanya seekor anjing apa yang dia lakukan? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Awalnya aku ingin mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkanmu. Selama nasi mentahnya matang, kamu harus menikah denganku meski kamu tidak menyukaiku. Aku tidak menyangka kamu akan melakukannya. Teriak Cao Bin dengan ekspresi muram di wajahnya, matanya bersinar dingin. Cao Bin, aku tidak menyangka kamu menjadi bajingan seperti itu. Wanita berbaju cian sangat marah saat mendengar kata-kata Cao Bin. Wah, aku tidak menyangka kamu menjadi orang pertama yang menangkap mangsaku. Jika memang begitu, aku akan membiarkanmu mencoba metode Cao Bin untuk menyiksa orang. Seseorang datang dan ambillah untukku. Cao Bin menatap Daniel dan langsung berteriak, kedua bawahan di belakangnya bergegas turun ke arah Daniel. Melampaui jangkauan. Daniel berdiri di sini dengan tenang, dengan ekspresi acuh tak acuh, melontarkan dua kata dengan jijik, dan melambaikan tangan kanannya secara langsung. Awan api merah menyapu, menelan keduanya seketika, dalam waktu kurang dari 1/10 detik, keduanya menjadi abu. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga baik Cao Bin maupun wanita itu tidak dapat bereaksi. Nak, aku tidak berharap kamu memiliki kekuatan, biarkan aku pergi bersama. Pria bernama Cao Bin berkata dengan dingin, dan segera semua bawahannya bergegas menuju Daniel, termasuk dua master di tingkat kelima dari kondisi alkimia. Masih dengan lambaian tangannya, nyala api keluar dari langit. Detik berikutnya, bawahan Cao Bin semuanya menjadi abu. Pada saat ini tubuh Cao Bin bergetar, ekspresi ketakutan akhirnya muncul di matanya, dan wajahnya terlihat sangat jelek. Siapa kamu? Cao Bin memandang Daniel dan berkata dengan ekspresi muram. Siapa aku? Daniel tersenyum ringan dan berjalan menuju pihak lain. Kamu tidak berhak tahu siapa aku. Jepret. Setelah Daniel selesai mengucapkan kalimat penuh kepura-puraan ini, dia menamparnya. Cao Bin, yang memiliki kekuatan alam kondensasi tingkat ke-9, tidak bereaksi sama sekali, dan ditampar oleh Daniel dan jatuh ke tanah, darah berlumuran di sudut mulutnya. Segera, Daniel menginjak lawan, dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar mengatakan bahwa aku berhubungan seks dengan orang lain, kamu memfitnah reputasiku, apakah kamu tahu itu? Nak, kamu berani memukulku, apakah kamu tahu siapa aku? Cao Bin menatap Daniel dan berkata dengan marah, tubuhnya ingin memberontak, tapi Daniel dengan tegas menginjaknya. Siapa kamu? Daniel menjawab dengan ringan. Aku Cao Bin, tuan muda kedua dari keluarga Cao, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Xisiang. Jika kamu berani menyerangku, keluarga Cao tidak akan membiarkanmu pergi. Cao Bin memandang Daniel dan meraung dengan tegas. Bagaimana dengan keluarga Cao? Jika kau macam-macam denganku, mereka akan segera dihancurkan. Daniel menendangnya dengan keras. Di tempat, Cao Bin ditendang oleh Daniel. Dia berguling beberapa kali di udara dan membentur tanah dengan suara tumpul. Seteguk darah menyembur keluar. Keluar! Melihat ini, wanita berbaju biru itu menatap Daniel dengan tatapan terkejut di matanya. Mereka yang berani mengancamku akan mati. Daniel memandang pria bernama Cao Bin ini dan mendengus dingin, dan hendak membunuhnya. Jangan! Saat ini, wanita itu berlari, menatap Daniel dan berkata,
Mengapa? Dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin memperkosamu. Daniel menatap wanita itu dengan curiga. Dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Cao. Jika dia mati, kota Xisiang akan berada dalam kekacauan. Dia telah mempelajari pelajarannya, dan aku baik-baik saja. Biarkan dia pergi dulu. Yeti Xian menatap Daniel dan berkata langsung. Bagus. Daniel mengangguk dan menatap Cao Bin. Demi kecantikan ini, aku akan mengampuni hidupmu hari ini, dan menghilang dari mataku. Daniel menatap Cao Bin dan berteriak dengan dingin. Kamu. Jangan keluar, kan? Sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Cao Bin memandang dengan marah pada Daniel yang baru saja akan berbicara, tetapi kata-kata yang terakhir membuatnya sangat takut sehingga dia segera bangkit dan melarikan diri dengan cepat, terlepas dari cederanya, dan menghilang tanpa jejak. Terima kasih. Saat ini Yeti Xian menatap Daniel dan berkata dengan lembut. Terima kasih. Bukankah kamu baru saja ingin membunuhku? Perubahan ini terlalu cepat. Daniel melirik wanita itu. Aku berterima kasih karena telah membantuku memberi pelajaran pada orang ini. Jika bukan karena kamu, Cao Bin akan benar-benar berhasil mengalahkanku hari ini. Adapun mengapa kamu tiba-tiba muncul di sini, aku memikirkannya. Untuk sesaat, Anda benar, mungkin saya salah paham dengan Anda. Yeti Xian menatap Daniel dan berkata, bagus jika kamu memikirkannya dengan jelas. Aku jatuh ke kolam ini tiba-tiba karena aku melewati susunan teleportasi. Daniel berkata dengan ringan. Arai teleportasi? Apakah Anda memindahkannya dari tempat lain? Yeti Xian melihat pertanyaan dan jawaban penasaran Daniel. Daniel mengangguk. Ngomong-ngomong, aku belum menanyakan namamu. Halo, namaku Yeti Xian. Yeti Xian memandang Daniel dan memperkenalkan dirinya. Namaku Daniel. Daniel menjawab. Lihatlah pakaianmu, dan kamu datang melalui susunan teleportasi. Kamu seharusnya tidak berasal dari hutan belantara selatan, kan? Yeti Xian menatap Daniel, matanya berbinar. Gurun selatan? Daniel terkejut sesaat. Kamu tidak tahu tentang Nan Huang, kan? Mungkinkah kamu bukan dari dunia kuno? Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu tidak tahu tentang Nan Huang? Yeti Xian menatap Daniel dengan ekspresi terkejut. Senior, di mana hutan belantara selatan ini? Daniel bertanya dengan cepat di dalam hatinya. Dunia kuno dibagi menjadi 4 wilayah, benua timur, kehancuran selatan, wilayah barat, dan Beihai. Ini harus berada dalam lingkup kehancuran selatan. Jangan memberitahu orang lain tentang asal-usul anak laki-laki Anda dari dunia primitif. Pastikan untuk rahasiakan. Kata Longgan langsung. Aku tahu Nan Huang, tapi aku belum pernah ke sini. Daniel menatap Yeti Xian dan berbicara. Oh, lalu apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang ke Wilderness Selatan? Yeti Xian bertanya lagi. Saya di sini untuk berlatih dan berlatih. Daniel tersenyum nakal. Ngomong-ngomong, senior, bagaimana dengan Qian Yu dan Bastian Xiu Xiu? Bukankah mereka berteleportasi ke sini bersamaku? Mengapa mereka menghilang? Daniel bertanya dengan penuh semangat di dalam hatinya. Formasi teleportasi ini seharusnya sudah lama rusak, yang menyebabkan beberapa masalah selama teleportasi, yang membuat kalian semua terpencar dan berteleportasi ke lokasi yang berbeda. Long Qian berkata dengan suara yang dalam. Aku akan pergi, kan? Jika kamu curang, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Qian Yu, Linger, dan yang lainnya akan baik-baik saja. Wajah Daniel berubah, dan hatinya menjadi sangat cemas dan khawatir.
Jangan khawatir, kekuatan mereka tidak lemah, seharusnya tidak ada masalah, dan bahkan jika lokasi teleportasi mereka berbeda dengan milikmu, mereka seharusnya tetap berada di area hutan belantara selatan dan tidak akan diteleportasi ke tempat lain di dunia. Lingkungan kultivasi dan kekuatan wilderness selatan adalah yang terburuk di antara 4 wilayah utama. Dengan kekuatan beberapa dari mereka, mereka semua adalah master di sini. Jika sesuatu akan terjadi untuk sementara waktu, Anda tidak mau aku khawatir. Longgan berkata dengan ringan. Bab 1587. Bagaimanapun, ini pertama kalinya mereka di sini, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Mata Daniel berkedip. Percuma kamu mengkhawatirkannya. Sekarang sebaiknya kamu pahami terlebih dahulu lingkungan dan situasi di sini. Lakukan langkah demi langkah. Wanita ini terlihat seperti wanita dari keluarga kaya. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kata Longgan. Ada apa denganmu? Saat ini Yeti Zian menatap Daniel dengan bingung dan bertanya. Ah, tidak apa-apa. Daniel menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, kamu mungkin tidak punya tempat tinggal di sini saat pertama kali datang ke sini. Mengapa kamu tidak pergi ke rumah Yeti dan tinggal selama beberapa hari? Kebetulan kamu menyelamatkanku sekali, jadi aku juga harus berterima kasih. Yeti Zian menatap Daniel dan berkata. Ini. Daniel tampak sedikit ragu. Nak, apa yang masih kamu ragukan? Kamu perlu mencari tempat tinggal sekarang, dan pertama-tama pahami situasi di dunia kuno. Aku sudah lama tidak tinggal di dunia kuno, dan aku telah melakukan perjalanan selama ribuan tahun. Saya tidak tahu banyak tentang dunia kuno. Hilang. Longgan berbicara. Oke, terima kasih kalau begitu. Kemudian Daniel menatap Yeti Zian dan berbicara. Tidak apa-apa, ayo pergi. Yeti Zian tersenyum sedikit dan berjalan keluar. Keduanya bermarga apakah ini takdir? Rizka Yeti, kamu di mana sekarang? Aku sangat merindukanmu. Daniel memandang Yeti Zian dan bergumam pada dirinya sendiri, dia tidak menyangka bahwa kecantikan pertama yang dia temui di dunia kuno bernama Ye, yang membuatnya merindukan Rizka Yeti tanpa sadar. Sekarang mereka berada di dunia yang sama, tetapi dia tidak tahu kapan dia akan memiliki kesempatan untuk melihat Rizka Yeti, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan pihak lain sekarang. Pada saat yang sama, di tempat misterius di Istana Dewa Bulan, sesosok putih melayang di atas kehampaan, memancarkan cahaya suci dan kekuatan suci yang tiada tara, seperti dewa. Rizka Yeti saat ini, matanya tertutup rapat, tapi alisnya berkerut. Apa yang terjadi? Kenapa suasana hatiku tiba-tiba tidak tenang? Pandangan bingung melintas di mata Rizka Yeti, mencubit tangannya. Seluruh orang jatuh kesurupan lagi, dan kekuatan suci yang tak tertandingi terus menembus seluruh ruang, mengisi ruang. Saat ini di luar lembah, Yeti Zian keluar, melihat semua penjaga yang dibawanya mati di sini, wajahnya terlihat sedikit jelek. Apalagi ketika dia melihat wanita yang baru saja lahir dan memanggilnya, yaitu pembantunya yang paling perhatian, dibunuh secara brutal. Ada kemarahan yang kuat di matanya. Sepertinya Cao Bin benar-benar pelit barusan, jadi dia harus dipukul setengah cacat, bajingan sialan. Yeti Zian berteriak dengan lembut, dengan tatapan marah di matanya. Jangan khawatir, jika ada kesempatan di masa depan, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Daniel menatap Yeti Zian dan berkata, terima kasih. Yeti Zian berterima kasih padanya. Ayo pergi. Yeti Zian berjalan ke sisi kudanya, menatap Daniel dan berkata. Berkuda? Daniel menatap kuda itu dengan heran.
Tentu saja jauh dari kota empat gajah. Jika kamu tidak menunggang kuda, itu akan memakan banyak waktu. Yeti Xian berbicara. Tidak bisakah kamu terbang langsung? Daniel bertanya dengan ragu. Terbang. Di dunia kuno, hanya mereka yang kuat di alam hampa yang bisa terbang di udara. Sudahkah kamu mencapai alam hampa? Yeti Xian menatap Daniel dengan binar di matanya. Baru sekarang Daniel menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa terbang. Dunia kuno ini benar-benar berbeda dari bumi, dan ada kekuatan tak terlihat yang menekannya sehingga dia tidak bisa terbang. Nak, apakah kamu lupa bahwa dunia kuno ini berbeda dari bumi? Di sini kamu hanya bisa terbang di udara jika kamu mencapai alam lubang void. Jadi jangan pernah berpikir untuk terbang jika kamu belum mencapai alam lubang void. Longgan berkata dengan ringan. Aku pergi. Daniel tampak sangat terdiam di dalam hatinya. Dia terbiasa terbang langsung ke bumi, dan sekarang dia tiba-tiba kembali ke keadaan di mana dia tidak bisa terbang sebelumnya. Ini benar-benar membuatnya sedikit tidak terbiasa. Seharusnya membawa patung salju. Pada akhirnya, Daniel hanya bisa mengikuti Yeti Xian ke kota Xisiang dengan menunggang kuda. 10 menit kemudian, Daniel melihat sebuah kota yang tinggi. Seluruh kota dibangun dengan batu bata yang tidak diketahui, tingginya 5 atau 6 meter dan bahkan lebih dari 30 meter. Itu tampak perkasa, luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Daniel melihat dengan matanya sendiri sebuah kota yang mirip dengan kota kuno di drama TV Tiongkok. Ini kota empat gajah, ayo masuk. Yeti Xian menatap Daniel dan berkata. Keduanya berkendara ke kota empat gajah. Kota empat gajah terlihat sangat hidup. Ada banyak kios di kedua sisi jalan dengan lebar 3-4 meter, dan ada banyak toko di kedua sisi, seperti restoran, restoran stak, dan beberapa toko lainnya. Dunia kuno ini persis sama dengan Tiongkok kuno dan Tiandao. Dan Daniel juga menemukan bahwa ada beberapa prajurit di kota ini, dan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan tubuh penempaan, dan ada juga banyak kondisi kondensasi. Adapun beberapa restoran dan penginapan, akan ada beberapa master dari alam alkimia. Tampaknya dunia kuno ini memang sangat tidak biasa. Level prajurit secara keseluruhan sangat tinggi. Sampai jumpa. Segera keduanya sampai di kedalaman sebuah jalan di kota empat gajah, di mana terdapat sebuah rumah mewah dan megah, dan tepat di atas gerbang terdapat plakat berlapis emas dengan tulisan Yetifu tertulis di atasnya. Ada juga 2 penjaga yang mengenakan kostum khusus di depan pintu, dan kekuatan mereka telah mencapai alam kondensasi tingkat kelima. Melihat 2 master di tingkat kelima alam kondensasi sebagai penjaga, Daniel juga menyesalkan bahwa dunia kuno ini tidak biasa, status prajurit dalam keadaan penempaan tubuh biasa dan alam kondensasi tidak tinggi di dunia kuno, jika tidak, mereka tidak mungkin menjadi penjaga. Nona. Melihat Yeti Xian, kedua penjaga bergegas maju untuk memegang kudanya. Yeti Xian turun dari kudanya, dan Daniel juga melompat. Ayo pergi. Yeti Xian menatap Daniel dan berkata, dan keduanya berjalan masuk. Siapa pria ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Apakah itu teman Nona? Seorang penjaga memandang Daniel dan berkata dengan heran. Entahlah, mungkin memang begitu. Penjaga lain menggelengkan kepalanya. Nona, kamu akhirnya kembali. Saat Yeti Xian berjalan ke rumah keluarga Ye, seorang lelaki tua berambut abu-abu berjalan mendekat. Fuber, ada apa? Yeti Xian menatap pria tua itu dan berkata. Nona, Tuan telah menemukan alkemis tingkat kedua, dia bisa merawat nyonya dan membuat nyonya lebih baik. Pria tua itu menatap Yeti Xian dan berkata langsung. Benarkah?
Hebat, biarkan dia menyembuhkan ibuku dengan cepat. Yeti Xian berkata dengan cepat. Tapi, segera, lelaki tua itu mengerutkan kening, dan pandangan ragu muncul di matanya. 4B, ada apa? Melihat ekspresi lelaki tua itu, Yeti Xian bertanya dengan cepat. Tapi sang alkemis membuat permintaan, untuk membiarkan wanita muda itu menjadi wanitanya, jadi dia setuju untuk memurnikan ramuan itu untuk membantu istrinya menyembuhkan penyakitnya. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam. Bab 1588. Apa? Saat Yeti Xian mendengar kata-kata lelaki tua itu, wajahnya langsung berubah, terlihat sangat jelek. Apakah semua alkemis begitu tak tahu malu sekarang? Daniel cemberut. Nona, ini siapa? Hanya pada saat inilah Paman Fu memperhatikan Daniel, memandangi wajah orang lain yang tidak dikenalnya, pandangan ragu muncul di matanya. Dia adalah salah satu penyelamatku, jadi tinggalkan dia sendiri, Paman Fu, bawa aku menemui alkemis itu sekarang. Yeti Xian berbicara dengan penuh semangat. Bagus. Pria tua itu mengangguk dan berjalan maju bersama Yeti Xian. Di aula utama rumah Yeti ini, seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah bulu tampak agak jelek menatap seorang pria tua dengan rambut putih, janggut, dan sepasang mata dengan mata suram. Pria paruh baya ini adalah ayah Yeti Xian, Yeti Zengking, kepala keluarga Ye, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Xixiang, dan pria tua ini jelas adalah alkemis tingkat 2. Wei tua, permintaanmu sedikit berlebihan. Jika kamu membutuhkan lingxi atau uang lainnya, aku bisa memberikannya padamu, tapi putriku tidak bisa. Yeti Zengking mendengus dingin. Patriark Ye, Anda harus berpikir jernih. Saya adalah satu-satunya alkemis tingkat 2 di kota Xixiang yang dapat memurnikan ramuan tingkat bumi kelas 7 untuk menyembuhkan istri Anda. Apakah Anda yakin tidak memikirkannya lagi? Apakah kamu memikirkannya? Alkemis tingkat kedua mengelus giginya, dan menatap Yeti Zengking dengan mata muram. Jangan pikirkan itu, kamu bisa pergi, aku tidak akan mengirimmu jauh. Yeti Zengking dengan tegas menolak. Oke, aku harap kamu tidak menyesalinya. Orang tua dari alkemis tingkat 2 mendengus dingin, bangkit dan hendak pergi. Tunggu sebentar. Saat ini Yeti Xian langsung masuk dan berbicara. Xian. Melihat Yeti Xian muncul, Yeti Zengking mau tidak mau berteriak. Seperti yang diharapkan untuk diakui sebagai kecantikan nomor 1 di kota 4 gajah, dia terlihat sangat murni dan murni, dia sangat cantik. Melihat tatapan sinis di mata Yeti Xian, alkemis tingkat 2 itu mengulurkan tangannya untuk mengelus janggutnya, tampak agak sedih. Kamu adalah alkemis tingkat 2 yang bisa menyembuhkan ibuku. Yeti Xian menatap pria tua itu dan berkata. Itu benar, ini aku. Alkemis tingkat kedua mengangguk. Apakah itu berarti selama aku wanitamu, kamu bisa membantu ibuku? Yeti Xian melihat ke pihak lain dan berkata lagi. Tentu saja, selama kamu berjanji untuk menjadi wanitaku sekarang, aku dapat segera memurnikan ramuan untuk menyembuhkan racun hewan di tubuh ibumu. Alkemis tingkat kedua berkata langsung. Xian, apa yang akan kamu lakukan? Jangan main-main, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkan ibumu. Yeti Zengking menatap Yeti Xian dan berkata dengan cepat. Patriark Ye, saya khawatir situasi wanita Anda tidak akan bertahan lama, jika tidak, bahkan seorang alkemis tingkat 5 pun tidak akan berguna. Alkemis tingkat kedua memandang Yeti Zengking dan berkata dengan ekspresi muram. Ayah, apapun yang terjadi, selama ibu baik-baik saja, aku akan melakukan apapun. Kata Yeti Xian dengan mata tegas. Bagus sekali, sepertinya Nona Yeti siap untuk setuju.
Alkemis tingkat kedua ini menatap Yeti Xian dengan mata hijau bersinar terang. Dia benar-benar serigala tua. Apakah semua alkemis tidak tahu malu sepertimu sekarang? Sungguh memalukan bagi alkemis. Saat ini Daniel masuk, menatap sang alkemis dan mendengus dingin. Nak, siapa kamu? Dari sana? Melihat kemunculan tiba-tiba Daniel, alkemis tingkat kedua mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Adik kecil, siapa kamu? Yeti Zengking menatap Daniel dengan tatapan heran di matanya. Oh, ayah, ini Tuan Daniel, dia pernah menyelamatkanku sebelumnya. Kata Yeti Xian. Menyelamatkanmu? Xian, apa yang terjadi padamu? Wajah Yeti Zengking menegang, dan dia melihat ekspresi khawatir Yeti Xian. Aku baik-baik saja, ayah akan memberitahumu tentang ini nanti. Yeti Xian mengatakan sesuatu, menatap alkemis tingkat kedua dan berkata, Senior, temanku berbicara omong kosong, jangan pedulikan. HMPH, demi Nonaye, aku tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan anak muda. Sang alkemis tua melirik Daniel dengan pandangan menghina. Orang-orang sepertimu membuat seorang alkemis kehilangan muka. Kamu sangat mesum seperti orang tua. Jika kamu ingin kecantikan yang begitu cantik dan muda menjadi wanitamu, kamu benar-benar tua. Daniel memarahi begitu saja. Kamu. Alkemis tingkat kedua segera menatap Daniel dengan ekspresi marah di wajahnya. Nak, kamu berani menghinaku, aku ingin kamu terlihat baik. Alkemis tingkat kedua menatap Daniel dan berteriak dengan suara yang dalam dengan gerakan tubuhnya, kekuatan tingkat ke-6 dari kondisi alkimia meledak, dan dia menyerang Daniel dengan telapak tangan. Ledakan! Daniel mengusir pria itu, dan mengirim pria ini terbang di tempat. PFFT. Kekuatan tendangan Daniel tidak kecil, dan segera alkemis tingkat 2 itu terluka parah, dan dia memuntahkan seteguk darah. Melihat pemandangan ini, Yeti Zengking terkejut, dan Yeti Xian terkejut meskipun dia pernah melihat serangan Daniel di lembah sebelumnya. Apa yang salah dengan menghinamu? Apakah kamu tidak yakin? Daniel melihat kesombongan alkemis tingkat kedua. Kamu. Alkemis tingkat kedua menatap Daniel dengan ekspresi ganas dan marah, lalu menatap Yeti Zengking, dan langsung berteriak. Patriarkie, saya dipukuli di mensyah Anda, bukankah seharusnya Anda mengambil tindakan? Jika tidak, Anda tidak akan pernah ingin saya mentraktir nona Anda. Jika kamu tidak menyimpannya, kamu tidak akan menyimpannya. Kata Daniel dengan jijik. Apa yang kamu lakukan? Ini terkait dengan kehidupan ibuku. Yeti Xian menatap Daniel dengan tatapan cemberut di matanya. Bahkan jika dia tidak bergerak, ibumu akan baik-baik saja. Daniel menatap Yeti Xian dan berkata, apa maksudmu? Yeti Xian menatap Daniel dengan tatapan bingung di matanya. Aku bisa membantu ibumu. Kata Daniel langsung. Benarkah? Yeti Xian dengan cepat menatap Daniel. Tentu saja, aku, Daniel, akan melakukan apa yang aku katakan. Jika kamu tidak percaya padaku, bahwa aku menemui ibumu sekarang. Aku jamin ibumu akan bangun dalam waktu setengah jam. Daniel berkata dengan percaya diri, baru saja matanya yang tembus pandang telah mengamati Yeti Mensyah, dan melihat seorang wanita terbaring di kamar, diracuni oleh jenis racun khusus. Kebanyakan orang sama sekali tidak bisa menghilangkan racun semacam ini, tetapi Daniel sangat percaya diri untuk menghilangkan racun ini, jadi dia berkata begitu. Nak, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Kamu pikir kamu siapa? Aku satu-satunya di kota Xisiang yang bisa mendetoksifikasi racun Nyonya Yeti, dan orang luar tidak bisa mendetoksifikasi di semua.
Alkemis tingkat kedua memandang Daniel dan berteriak dengan jijik. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Daniel mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan kekuatan spiritual yang mengerikan tersapu. Tubuh alkemis tingkat kedua diterbangkan oleh kekuatan spiritual lagi, menghancurkan beberapa kursi, dan memuntahkan seteguk darah lagi. Bab 1589. Melihat pemandangan ini, Yeti Zengking menatap Daniel dengan tatapan aneh di matanya. Kakak, apakah kamu yakin bisa menyembuhkan istriku? Yeti Zengking memandang Daniel dan berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja. Daniel berkata dengan percaya diri. Kalau begitu, pergi dan temui ibuku. Yeti Zian menatap Daniel dengan penuh semangat dan berkata, membawa Daniel langsung ke kamar ibunya. Ketika saya datang ke kamar ini, seorang wanita paruh baya sedang berbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, bibirnya hitam, dia jelas keracunan. Lihat ibuku. Yeti Zian menatap Daniel dan berkata dengan penuh semangat. Daniel berjalan ke ibunya, langsung mengeluarkan pil detoksifikasi tingkat 3 peringkat surga untuk diminumnya, dan kemudian mengedarkan kekuatan bintang ke tubuhnya untuk membantu Ibu Yeti Zian mengambil penyebaran kekuatan pil. Segera, lapisan cahaya putih melonjak pada tubuh Ibu Yeti Zian, dan pil detoksifikasi kelas 3 mulai bekerja dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Kulit Ibu Yeti Zian kembali normal, dan sudut mulutnya juga kembali ke warna darah normal. Dan racun di tubuhnya benar-benar dimurnikan oleh pil detoksifikasi tingkat 3 hari ini. Melihat pemandangan ini, baik Yeti Zian dan Yeti Zengking tampak penuh harap, dengan keterkejutan yang mendalam di mata mereka. Racunnya benar-benar larut, obat mujarab macam apa ini? Efeknya luar biasa. Yeti Zengking berbicara dengan ekspresi kaget di wajahnya. Pil detoksifikasi dari peringkat ketiga surga. Daniel berkata dengan tenang, dia mendapatkan ramuan ini dari kuburan kuno, dan dia masih memiliki banyak ramuan ini. Sebuah pil surga tingkat ketiga. Yeti Zengking dan Yeti Zian terkejut saat mendengar kata-kata Daniel, dengan ekspresi tak percaya. Anda harus tahu bahwa tidak banyak pil dari peringkat ke-9 dari peringkat bumi di kota 4 gajah, dan bahkan pil dari peringkat surga tidak pernah muncul. Ini karena setidaknya seorang alkemis tingkat ketiga diperlukan untuk memurnikan ramuan tingkat langit ini, dan tidak ada alkemis tingkat ketiga di kota Xisiang, dan tidak banyak alkemis tingkat kedua. Tapi Daniel ini mengeluarkan ramuan peringkat surga dengan santai, yang masih merupakan ramuan peringkat ketiga, yang tentu saja mengejutkan ayah dan putri Yeti Zengking dan Yeti Zian. Tidak heran dia begitu percaya diri. Yeti Zengking melirik Daniel dan bergumam pada dirinya sendiri, ada pil detoksifikasi tingkat 3 surga, yang dapat melarutkan racun yang paling menakutkan sekalipun. Bu, kamu sudah bangun. Saat ini, istri Nyonya. Kakak Bastian, terima kasih telah menyelamatkan hidup istriku. Yeti Zengking memandang Daniel dan berterima kasih padanya. Sama-sama, kata Daniel dengan tenang. Terima kasih. Setelah Yeti Zian juga bersemangat, dia melepaskan ibunya, menatap Daniel dan berkata, jangan menjual tubuhmu dengan santai di masa depan, atau bahkan jika ibumu bangun, dia tidak akan bahagia. Daniel menatap Yeti Zian dan berkata dengan tenang. Yeti Zian mengangguk, menatap ayahnya dan berkata, Ayah, di mana alkemis jahat itu? Sudah pergi. Yeti Zengking berkata dengan suara yang dalam. HMPH, orang ini, jangan biarkan aku melihatnya di masa depan, atau aku akan memberinya pelajaran. Yeti Zian berkata dengan lembut. Kamu adalah alam kondensasi tingkat ke-9. Dia telah mencapai tingkat kelima dari kondisi alkimia,
kamu harus memberinya pelajaran, lupakan saja. Daniel tersenyum ringan. Ngomong-ngomong, Saudara Bastian, dari mana asalmu? Dari mana asalmu? Aku melihat bahwa kamu mengeluarkan ramuan peringkat surgawi dengan santai. Aku khawatir statusmu tidak biasa. Yeti Zengking menatap Daniel dengan mata berkedip. Saya bukan dari Nanhuang. Saya datang ke sini dari tempat lain untuk berlatih. Kebetulan saya bertemu Nona Gui, jadi saya datang ke sini. Kata Daniel. Kamu tidak punya tempat tinggal sekarang, jadi kamu bisa tinggal di keluarga Yeti kami dulu. Kata Yeti Zian. Itu benar, karena Saudara Bastian tidak punya tempat tinggal di keluarga Yeti kami. Kamu adalah dermawan besar keluarga Yeti kami, dan aku harus membayarmu dengan baik. Yeti Zengking memandang Daniel dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan menyusahkanmu. Daniel berkata dengan ringan. Tidak apa-apa, jangan repot-repot, Zian, bawa kakak Bastian ke halaman kecil. Kamu harus membuat pengaturan yang baik untuk kakak Bastian. Yeti Zengking memandang Yeti Zian dan berkata, yang terakhir membawa Daniel dan pergi dari sini. Sementara mata Yeti Zengking terus berkedip. Zengking, siapa itu? Saat ini, Nyonya Yeti menatap Yeti Zengking dan berkata, oh, Bu, dialah yang menyelamatkanmu. Menurut Zian, pihak lain juga menyelamatkannya. Yeti Zengking berjalan ke istrinya dan berbicara. Saya pikir anak ini memiliki wajah yang luar biasa. Nyonya Yeti berbisik pelan. Ini benar-benar tidak sesederhana itu. Satu gerakan melukai para alkemis tingkat kedua di tingkat ke-6 dari kondisi alkimia, dan dia juga mengeluarkan pil detoksifikasi tingkat ketiga untuk menyelamatkanmu. Keberadaan seperti itu pasti tidak akan terjadi. Orang biasa. Yeti Zengking berkata dengan suara yang dalam. Di sisi lain, Yeti Zian membawa Daniel ke halaman kecil keluarga Yeti yang unik, yang terlihat tenang dan elegan, dan dekorasi ruangannya terlihat unik. Kamu bisa tinggal di sini, aku akan mencarikan 2 pelayan untukmu nanti. Yeti Zian menatap Daniel dan berkata, kamu tidak membutuhkan pelayan, aku suka seseorang, kamu bisa memanggilku kakak Bastian atau Daniel mulai sekarang. Daniel menatap Yeti Zian dan berkata langsung. Baiklah, terima kasih hari ini, tidak hanya karena telah menyelamatkanku, tetapi juga karena telah menyelamatkan ibuku. Yeti Zian berterima kasih padanya. Sama-sama, ngomong-ngomong, bisakah kamu memberitahuku sesuatu tentang dunia kuno dan wilderness selatan? Daniel berkata, dia sangat perlu mengetahui sesuatu tentang dunia kuno ini. Saya tidak tahu banyak tentang dunia kuno. Dunia kuno secara kasar dibagi menjadi wilayah Dongzhou, Nanhuang, Beihai, dan Barat. Adapun hutan belantara selatan kita, itu termasuk lingkungan terburuk di 4 wilayah utama. Tidak ada seorang pun di sini apakah itu energi spiritual atau sumber daya kultivasi, itu tidak sebaik 3 tempat lainnya. The Southern Wilderness dikendalikan oleh 3 kerajaan besar, yaitu Burning Heaven Kingdom, Kerajaan Fengyun, dan Kerajaan Blackstone. Kota Xinjiang kami adalah salah satu dari 36 kota anak perusahaan di bawah yurisdiksi Kerajaan Fengyun. 1. Ada 12 kota utama dan kota Fengyun, ibu kota Kerajaan Fengyun, hanya itu yang aku tahu. Kata Yeti Zian satu persatu. Terima kasih. Kata Daniel. Tidak apa-apa, kalau begitu aku pergi dulu. Yeti Zian mengatakan sesuatu dan pergi dari sini. Nak, jika kamu hanya mengambil pil peringkat surga, kamu tidak akan takut bahwa keluarga Yeti akan memperlakukanmu dengan niat jahat? Longgan berbicara. Saya telah menyelidiki seluruh keluarga Ye, dan yang terkuat hanyalah master tingkat ke-9 dari alam piling.
Jika keluarga Yeti ini benar-benar memiliki niat jahat terhadap saya, maka saya tidak akan sopan. Daniel mendengus dingin, cahaya dingin melintas di matanya. Bab 1590. Wah, dunia kuno ini adalah tempat yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Ini sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Instruksi Longgan. Yah, begitu. Yang harus kulakukan sekarang adalah menemukan cara untuk menemukan Qian Yu dan yang lainnya, dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku. Daniel berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian tiba-tiba teringat bahwa Bastian Yunzi meninggalkannya beberapa slip batu giok sebelum dia pergi, yang mencatat beberapa situasi di dunia kuno, yang baru saja dia lupakan. Daniel dengan cepat menemukan slip giok dari cincin Asura, dan mulai mencerna informasi dunia kuno yang ditinggalkan oleh Bastian Yunzi di slip giok. Setelah memahami informasinya, mata Daniel terus berkedip. Slip batu giok mencatat kekuatan utama dunia kuno. Baru sekarang dia tahu seberapa besar dunia kuno itu, dengan banyak kekuatan, sekte, kerajaan, dan keluarga kuno misterius. Dengan kurang dari 1/10 dari dunia kuno tercakup, di sana tidak terlalu banyak yang kuat. Tempat dengan orang terkuat di dunia kuno adalah Dongzhou, di mana terdapat banyak sekte, kerajaan, dan keluarga, dan terdapat banyak orang kuat. Di Dongzhou, bahkan mereka yang berada di alam void dan alam jiwa tidak dianggap master. Hanya mereka yang telah mencapai alam nirvana yang dapat dianggap sebagai master sejati, dan mereka dapat melindungi hidup mereka sendiri. Jika tidak, jika mereka secara tidak sengaja menyinggung perasaan seseorang, mereka akan dibunuh secara langsung. Dan sebagian besar kekuatan sekte super di dunia kuno berkumpul di Dongzhou, termasuk Danzong di mana Bastian Yunzi adalah penguasa, dan slip giok ini juga mencatat 3 pembunuh yang menyebabkan Bastian Yunzi terluka parah dan melarikan diri ke bumi situasi 4 istana. 3 sekte dan 4 aula ini adalah kekuatan super dari 7 dunia kuno, dan mereka bekerja sama dengan mantan murid Bastian Yunzi, Feng Wuya, untuk melukai Bastian Yunzi dengan parah dan harus melarikan diri ke bumi. Orang tua, jangan khawatir, suatu hari, aku pasti akan membantumu membunuh ke-7 kekuatan utama dan yang disebut kakak laki-lakiku Feng Tianya, dan membalas dendam untukmu. Daniel bergumam pada dirinya sendiri, matanya bersinar cerah. Kekuatan ini semua adalah kekuatan super di dunia kuno. Di antara sekte, setidaknya ada orang kuat di kondisi hidup mati atau orang kuat di kondisi dominasi, jadi jika Anda ingin membalaskan dendam tuanmu, tidak ada seorang pun di dunia ini. Negara dominasi. Bahkan tidak berpikir tentang kekuatan. Dan jika kamu ingin melangkah ke Dongzhou, kamu setidaknya harus memiliki kekuatan tempur alam jiwa, jika tidak, jangan pergi. Atau kamu hanya bisa mati, jadi kamu harus tetap jujur di gurun selatan selama ini, dan temukan cara tingkatkan kekuatanmu. Long Qian berkata dengan suara yang dalam. Slip batu giok ini tidak mencatat lokasi Istana Dewa Bulan. Senior, apakah kamu tahu di mana Istana Dewa Bulan? Daniel bertanya. Istana Dewa Bulan juga terletak di Dongzhou, tetapi lokasi pasti Istana Dewa Bulan sangat misterius. Kebanyakan orang tidak dapat menemukannya sama sekali, dan bahkan saya tidak tahu lokasi pasti Istana Dewa Bulan. Longgan berkata dengan ringan. Aku pasti akan pergi ke Istana Dewa Bulan. Daniel berkata dengan tegas. Pada saat yang sama, di antara keluarga Cao dari keluarga besar lainnya di kota Xisiang, Cao Yan, kepala keluarga Cao, terlihat sangat jelek melihat luka putranya Cao Bin. Ayah, kamu harus membalaskan dendamku, aku ingin anak itu mati. Cao Bin meraung dengan wajah ganas. Bagaimana bisa pemuda sekuat itu tiba-tiba muncul di samping Yeti Xian,
yang bisa langsung membunuh master pengumpul alkimia tingkat 5 dengan satu gerakan? Bahkan master pengumpul alkimia tingkat 6 tidak bisa melakukannya. Ada cahaya yang dalam di mata Cao Yan. Patriark, Wei Tua ada di sini. Saat ini, seorang anggota keluarga Cao berjalan di samping Cao Yan dan berbicara. Bin Er, istirahat dulu, kakakmu mungkin akan segera kembali dari bea cukai. Cao Yan berbicara dan berjalan keluar. Di aula utama rumah Cao, alkemis tingkat 2 yang muncul di rumah Yeti sebelumnya. Guru muncul di sini saat ini. Wei Tua, ada apa denganmu? Mengapa kamu terluka? Melihat wajah pucat dan nafas yang tidak teratur dari alkemis tingkat 2 ini, Cao Yan buru-buru bertanya. Ini semua keluarga Yeti sialan, dan bajingan itu. Alkemis tingkat 2 ini, veteran Wei, menceritakan apa yang terjadi di rumah Yeti. Mungkinkah anak itu? Mata Cao Yan membeku, dan dia tiba-tiba berpikir bahwa orang yang melukai Tuan Wei adalah orang yang sama yang melukai putranya. Kamu tahu anak itu? Wei Tua memandang Cao Yan. Aku tidak mengenalnya, tapi dia menyakiti anakku. Cao Yan berkata dengan suara yang dalam. Pria sialan ini, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi, dan dia menggunakan beberapa metode untuk memulihkan tubuh wanita Yeti Zengking. Wei Tua mendengus dingin. Sepertinya dia masih punya cara seperti itu. Sepertinya tidak sederhana. Aku akan meminta seseorang untuk memeriksa identitasnya. Mata Cao Yan terus berkedip. Kali ini kita bergabung untuk menjatuhkan keluarga Ye. Aku hanya menginginkan Yeti Zian dan anak itu. Wei Tua memandang Cao Yan. Ya. Seringai muncul di sudut mulut Cao Yan. Di sebuah jalan di kota Xisiang, Daniel dan Yeti Zian berjalan ke sini. Daniel bosan di kamar sebelumnya, jadi saya meminta Yeti Zian untuk mengajaknya jalan-jalan, agar dia lebih bisa beradaptasi dengan situasi ini. Dalam kehidupan dari dunia kuno, kota 4 gajah ini sangat semarak. Daniel memandangi orang-orang yang ramai dan berkata dengan tenang. Kota 4 gajah bukanlah kota tersibuk. 12 kota utama kerajaan Fengyun dan kota Fengyun, ibu kota kerajaan Fengyun, benar-benar hidup dan luar biasa. Ada banyak pejuang, dan ada berbagai toko obat, toko senjata, DLL. Semua jenis toko, tapi saya belum pernah ke sana. Kata Yeti Zian, dengan sedikit iri dan kerinduan di matanya. Saat itu, aku akan mengajakmu melihat dan melihat. Daniel menatap Yeti Zian dan berkata. Benarkah? Bagus. Senyum muncul di wajah Yeti Zian. Minggir, minggir. Pada saat ini, terdengar teriakan, dan seorang wanita berbaju kulit merah berlari ke depan di atas kuda merah di kejauhan, dan amukan itu membuat pejalan kaki di jalan ketakutan dan bersembunyi di kedua sisi. Tetapi wanita itu terus berteriak untuk menyingkir, tetapi dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghentikan kudanya. Dia bahkan melambai-lambaikan cambuk untuk memacu kuda merah itu kembali melaju. Pada saat ini, para pejalan kaki di jalan menghindari satu demi satu, tetapi ada seorang gadis berusia 4 atau 5 tahun yang kebetulan berdiri di tengah jalan, menyaksikan plum merah berlari ke arahnya, dia sangat ketakutan. Bahwa dia membeku, dan kemudian menangis berdiri. Pergi dari sini. Gadis kecil. Wanita di atas kuda merah melihat gadis kecil itu berdiri di tengah jalan, tidak hanya tidak menghentikan kudanya, tetapi malah berteriak, melambai-lambaikan cambuk di tangannya dan memukul ke arahnya. Jangan! Seorang wanita di dekatnya berteriak kesakitan saat melihat pemandangan ini, ternyata dia adalah ibu gadis kecil itu. Orang yang lewat di kedua sisi melihat pemandangan ini dengan tatapan mata yang tak tertahankan,
tetapi tidak ada yang datang untuk menyelamatkan gadis itu. Pertama, sudah terlambat, dan kedua, mereka tidak berani menyinggung identitas wanita ini. Tepat ketika cambuk wanita itu hendak mengenai gadis kecil itu, sesosok tubuh muncul di samping gadis kecil itu seperti kilat, memeluknya, dan pada saat yang sama meraih wanita itu dengan satu tangan dan melambaikannya, datanglah cambuk itu.